Paket baru kita sudah datang. Full copper dengan bubble wrap. Kita mau buka ya. Nah, sesuai petunjuknya juga, tanpa video unboxing komplain kurang barang atau rusak tidak terima. Jadi kita rekam. Nah, jadi alatnya ini untuk colokannya dikasih safety bagus supaya nggak patah. Jadi yang kita dapat dari produk yang kita pesan kali ini hanya buku petunjuk dan alat itu sendiri. Nah, ini adalah alat yang kita pesan, namanya adalah energy meter. Nah, gunanya adalah untuk mengukur daya yang dikonsumsi dari peralatan rumah tangga kita dan mengkalkulasikannya dengan biaya listrik rumah kita ya. Jadi dengan memakai alat ini kita bisa tahu berapa pemakaian daya listrik alat rumah tangga kita, dan kita bisa mengukurnya, menghitungnya secara manual dengan biaya listrik kita, atau kita bisa lihat di sini ya, langsung di sini. Nah, tegangan 230, rate power 3680 watt, bisa untuk mengukur dengan daya sampai 3680 watt. Nah, di sini untuk tegangan listriknya juga dia bisa sampai 180 menunjukkannya ya. Range 180 volt sampai 250 volt AC. Jadi kita bisa melihat nanti di sini voltase di rumah kita itu pada tegangannya pada level berapa ya, apakah pas 220 atau tinggi atau rendah, karena tegangan di rumah itu tanpa stabilizer dia sering naik turun ya, dan itu salah satu penyebab peralatan rumah tangga kita yang memakai instalasi listrik yang tidak memakai stabilizer di rumah, dia sering mengalami kerusakan, terutama untuk peralatan yang komponennya sensitif ya dengan tegangan. Biasanya itu sering terjadi masalah seperti komputer. Nah, operating current untuk arusnya maksimal di sini adalah 16 ampere. Untuk display dari alat ini adalah 0 untuk daya ya, daya 0 sampai 9999 watt. Untuk arus 0,0 ampere sampai 9999 ampere. Dan untuk price, untuk harganya, display range 0 sampai 99 ya. Total KWH dan cost display.
Nah, display ini juga menunjukkan nanti untuk kilowatt hour-nya dari 0 sampai 9.999 kWh, dan untuk biaya totalnya dari nilai 0, sampai 9.999. Nah, inilah dia tampilannya. Di sini ada 4 tombol, 5 tombol, tombol function untuk biaya, untuk tombol reset, naik dan turun ya. Jadi kita sama-sama melihat bagaimanakah alat ini bekerja. Nah, sebelum kita melihat bagaimana dia bekerja, terlebih dahulu kita ingin lihat apa saja keterangannya. Nah, di sini untuk tombol reset ya, yang di tengah pemakaiannya saat tombol layar ini dan tombol-tombol ini tidak berfungsi, abnormal. Disinilah tombol reset ini kita pergunakan. Setelah kita meresetnya, dia akan kembali 0 semua dan kita input data-data sesuai dengan kategori yang ada pada kita ya. Nah, di sini kita masuk ke layarnya. Seperti layarnya, tampilan layarnya ya. Nah, di lembaran pertama pada layar, dia disitu menunjukkan running time. Jadi setelah kita pakai alat ini, dia akan, setelah kita pergunakan, dia akan mulai menghitung waktu penggunaannya. Jadi dia ada timernya, jadi kita bisa lihat berapa lama alat ini dipakai. Nah, di tengahnya ada kita bisa lihat berapa daya yang sedang bekerja yang dilintasi di alat ini oleh semua perangkat yang tersambung pada alat ini. Nah, jadi yang tidak tersambung tidak akan terukur ya. Jadi ini bukan untuk mengukur satu rumah, tapi hanya untuk alat-alat yang melintasi dari alat ini. Nah, di bawahnya ada nilai uang, berapa biaya dari listrik kita ya. Dia akan mengalihkan sesuai dengan input yang kita berikan, berapa rupiah per kWh. Nah, pada lembaran kedua ini lembaran, untuk mendapatkan lembarannya adalah dengan tombol fungsi ini ya. Lembaran pertama, lembaran kedua, tekan lagi lembaran ketiga, tekan lagi lembaran keempat, dan seterusnya. Nah, pada lembaran kedua tetap di atas itu adalah running time, waktu berjalan ya setelah alat ini digunakan. Di tengahnya adalah total daya yang kita pakai dalam hitungan kWh, dan di bawah adalah jumlah hari ya, berapa hari kita pakai. Jadi kalau pada lembaran pertama itu harganya, pada lembaran kedua di bawah dia adalah hari. Jadi kita bisa lihat sudah berapa hari, dalam beberapa hari ini sudah berapa kWh terpakai, dan begitulah. Pada lembaran ketiga di atas tetap running time. Lembaran kedua
menunjukkan pada saat ini tegangan kita pada nilai berapa. Seperti ini 220,8 contohnya. Nah, jadi kita untuk melihat berapa voltase yang sedang ada pada rumah kita dengan mengetik pada halaman ketiga. Berapa frekuensinya ada di bagian bawah. Nah, jadi bila mungkin pada rumah kita atau peralatan yang agak redup, tiba-tiba seperti kurang daya, kita bisa melihat di sini ya apa yang terjadi. Nah, bila dia di bawah 220, nah itulah yang menyebabkan alat-alat kita berfungsi tidak normal. Pada lembaran keempat, running time tetap di atas. Jadi ini lembaran keempat adalah untuk melihat arus ya. Jadi arus yang bekerja pada saat itu adalah di sini contohnya 9 ampere. Nah, itulah dia arus yang bekerja. Nah, di sini di bagian bawahnya kita bisa melihat arus yang 9 ampere itu adalah pemakaian untuk berapa aplikasi, berapa perangkat yang tersambung. Di sini contohnya ada satu perangkat, mungkin seperti kulkas misalnya. Nah, dia akan menunjukkan di sini indikatornya 1 power factor. Jadi bila ada 5, dia di sini akan menuliskan 5 power faktornya. Pada halaman kelima di sini nomor satunya paling atas tetap running time, waktu berjalan ya. Bagian keduanya adalah minimum power. Jadi halaman kelima menunjukkan daya terendah pemakaian kita di rumah itu. Dia akan mencatatkan berapa daya terendah. Mungkin saat pagi ya, banyak lampu dimatikan, AC dimatikan, semua anggota keluarga pergi bekerja dan sebagainya. Nah, dia akan mencatatkan titik terendah pemakaian kita berapa. Nah, jadi kita bisa lihat saat semua mati, daya yang terpakai di rumah itu berapa, seperti itu. Nah, itu daya terendahnya. Di sini ada tandanya low di bawah. Pada halaman ke-6 tetap di atas adalah waktu berjalan. Di sini berbeda dengan yang tadi low, di sini high. Jadi dia akan mencatat daya terbesar yang dipakai rumah itu saat pemakaian tingkat tinggi ya. Mungkin semua aplikasi hidup, AC, kulkas, komputer, TV. Nah, di sini dia akan mencatat berapa daya kita. Jadi kalau rumahnya sering mati lampu tunggal ya, karena kelebihan daya. Nah, di sini kita bisa lihat alasannya kenapa. Jadi kalau rumah kita wattnya 1500 contoh, tapi pemakaian kita bisa sampai di atas 1500 ya. Nah, itulah penyebab kita sering mati ya lampu kita. Pada halaman ke-7 sini running time di atas tetap, di tengah kosong, di kolom paling bawah. Nah, di sini kita untuk men-setting berapa rupiah per kWh listrik rumah kita. Jadi dia nanti bisa mengalihkan dengan jumlah kWh yang terpakai. Nah, begitu. Jadi itu dia keterangannya tadi. Ini sudah di perangkatnya. Nah, itu saja unboxing kita dari produk ini. Produk namanya Energy Meter. Jadi bila teman-teman beli ini tidak ada merek ya. Cat 2 tidak ada merek.
Jadi kalau masalah harga, ini harganya 100.000 ya, saya beli 100.000. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui penggunaan daya di rumahnya, boleh dicoba ya. Percobaannya nanti kita akan lihat di video selanjutnya, supaya tidak terlalu panjang. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.